Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal TKP, FR soal TKP CPNS 2021 kemarin. Baik, soal pertama terkait profesionalisme. Fauzan mendapati staf bagian pemantau kualitas tidak teliti saat memeriksa produk sepatu. Ia tidak lagi berwenang menegur staf pemantau kualitas sejak pindah ke bagian pemasaran. Apa hal terbaik yang dapat dilakukan Fauzan dalam situasi ini? A. Mengabaikan temuannya karena bukan tanggung jawab ataupun wewenangnya. B. Menunjukkan kekeliruan penilaian kualitas sepatu pada staf lain sebagai informasi. C. Merencanakan prosedur alternatif pemeriksaan kualitas produk untuk disampaikan di rapat. D. Mengusulkan pertemuan evaluasi bidang secara berkala agar dapat memberikan masukan antar bagian. Atau E. Memberikan keterangan mengenai temuannya hanya jika manajer bagian pemantau kualitas bertanya. Silakan di-pause videonya. Kalau sudah, mari kita lihat apa jawabannya. Oke, ternyata skor yang paling tinggi itu adalah D. Mengusulkan pertemuan evaluasi bidang secara berkala agar dapat memberikan masukan antar bagian. Kemudian skor yang bernilai 4 itu adalah C. Kemudian menyusul 3 itu adalah opsi B. Kemudian E bernilai 2. Kemudian yang paling rendah adalah A, yaitu mengabaikan temuannya karena bukan tanggung jawab ataupun kewenangannya. Baik, kita masuk pada soal nomor 2, masih tentang profesionalisme. Penjualan toko X dalam 2 semester terakhir terus menurun tajam yang diduga akibat perubahan perilaku konsumen saat ini. Bila ini terus berlanjut, perusahaan terancam bangkrut. Apa yang sebaiknya Mega lakukan selaku manajer pemasaran toko tersebut? Apakah mempromosikan penjualan beberapa produk unggulan dengan lebih giat lagi sesuai dengan arahan pimpinan perusahaan? B. Membuat rencana pemasaran dari jangka pendek hingga jangka panjang untuk menangkap konsumen potensial. C. Mengubah strategi pemasaran luring menjadi daring sesuai dengan kondisi saat ini dan bermitra dengan para pelaku niaga. Bagian D. Menyiapkan beberapa opsi optimalisasi strategi bisnis perusahaan yang dapat mengantisipasi berbagai kondisi perubahan. Atau E. Merencanakan kegiatan promosi atau sale dan cuci gudang seperti yang rutin dilakukan sebelumnya tiap menjelang akhir tahun. Silakan di-pause videonya, dijawab. Kalau sudah, mari kita lihat jawabannya. Ternyata, skor yang paling tinggi adalah C, yaitu mengubah strategi pemasaran luring menjadi daring sesuai dengan kondisi saat ini dan bermitra dengan para pelaku niaga elektronik. Kemudian skor B bernilai 4, D bernilai 3, A bernilai 2, dan E bernilai 1. Baik, kita masuk pada soal nomor 3, masih tentang profesionalisme. Direktur menunjuk Dina sebagai koordinator dalam proyek kerjasama dengan instansi pemerintahan. Akan tetapi, proyek tidak berjalan dengan sempurna karena anggota tim melakukan kesalahan sehingga membuat instansi pemerintah tersebut protes. Yang sebaiknya dilakukan Dina adalah A. Melakukan pendekatan kepada klien pemerintah dengan memberikan janji perbaikan. B. Mengganti anggota tim yang melakukan kesalahan dengan anggota baru yang lebih andal. C. Meminta penjelasan kepada tim terkait kesalahan yang dilakukan dan memberikan masukan agar kejadian serupa tidak terulang. Atau D. Memberikan masukan kepada anggota tim yang melakukan kesalahan, lalu berkoordinasi untuk memperbaiki kesalahan sama-sama. Atau opsi E. Memberikan masukan anggota tim yang melakukan kesalahan dan memotivasi anggota lain agar bekerja maksimal. Silakan di-pause videonya, kemudian kita lihat apa jawabannya. Ternyata yang memiliki skor paling tinggi adalah A. Melakukan pendekatan kepada klien pemerintah dengan memberikan janji perbaikan. Kemudian menyusul opsi D, kemudian E, C, dan yang terakhir adalah opsi B. Kita masuk pada soal nomor 4, masih profesionalisme. Perusahaan tempat Randy bekerja mengalami penurunan produksi cukup signifikan. Oleh karena itu, manajemen mengadakan rapat untuk meminta saran dan solusi dari berbagai pihak agar dapat meningkatkan produksi kembali. Saran dan solusi bagaimanakah yang harus Randy berikan agar mampu membantu meningkatkan produksi perusahaan? A. Menyarankan agar perusahaan melakukan studi banding dengan perusahaan sejenis yang lebih maju. B. Menyarankan agar perusahaan melakukan studi banding dengan ahli di bidang produksi. C. Menyarankan agar perusahaan menambah jumlah karyawan untuk meningkatkan jumlah produksi.
D. Menyarankan perusahaan untuk bekerja sama dan melakukan analisis pemecahan masalah dengan ahli di bidang produksi. Atau E. Menyarankan kepada perusahaan agar mendatangkan ahli di bidang produksi untuk menyelesaikan masalah. Baik, silakan di pause videonya. Kemudian kita lihat skor yang paling tinggi yang bernilai 5 adalah opsi D, yaitu menyarankan perusahaan untuk bekerja sama dan melakukan analisis pemecahan masalah dengan ahli di bidang produksi. Kemudian menyusul opsi B, E, A, dan yang terakhir adalah C. Kita masuk pada soal nomor 5, masih profesionalisme. Hendy menemukan salah satu karyawan mengambil persediaan gula di ruang bersama. Sebagai kepala satpam, ia harus melaporkan kejadian tersebut pada pemilik kios. Tetapi resikonya karyawan tersebut dapat dipecat. Apa yang sebaiknya Hendy lakukan? Menelaah aturan tertulis mengenai tata perilaku penggunaan fasilitas kantor sebagai dasar tindakan yang ia ambil. Atau opsi B, membiarkannya karena hal tersebut hanya kesalahan kecil yang tidak berdampak serius bagi pemilik usaha. C. Meminta petugas satpam lain mengamati perilaku karyawan tersebut untuk memastikan perilakunya. Opsi D. Melaporkan kejadian pada bagian personalia untuk tindak lanjut sambil terus memantau perilaku karyawan tersebut. Atau E. Meminta klarifikasi karyawan tersebut lalu memintanya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Silakan di pause videonya, kemudian kita lihat skornya. Skor tertinggi adalah A, kemudian opsi E, D, C, dan B. Jadi yang paling tinggi adalah A, menelaah aturan tertulis mengenai tata perilaku penggunaan fasilitas kantor sebagai dasar tindakan yang ia ambil. Soal nomor 6, masih profesionalisme. Yunita adalah kepala bagian perancangan program di sebuah perusahaan iklan. Pada bulan ini ada 2 kegiatan besar yang harus dikerjakannya sesuai dengan rencana kerja tahunan. Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan tersebut akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Apa yang Yunita lakukan? A. Menyelesaikan tanggung jawab tersebut sebagaimana biasanya, yaitu sesuai dengan ritme kerja selama ini. Atau B. Prioritas untuk mengerjakan salah satu kegiatan khususnya yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Atau C. Mengatur pembagian waktu dan pendistribusian staf pendukung secara sistematis dan terstruktur. Atau D. Berupaya mengelola suasana hati dengan harapan suasana hati dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Atau opsi E. Bekerja seefektif dan seefisien mungkin sehingga tanggung jawab dapat selesai secara optimal dan tepat waktu. Baik, silakan di pause videonya. Nah, kita lihat skor yang tertinggi adalah C, kemudian opsi E, A, B, dan D. Yaitu opsi C, mengatur pembagian waktu dan pendistribusian staf pendukung secara sistematis dan terstruktur. Baik, kita masuk pada soal nomor 7, profesionalisme. Orang tua Wina gagal panen, sehingga terlambat mengirimnya uang kos. Wina meminjam uang Tati untuk membayar kos bulan ini yang sudah terlambat 3 hari. Tati memberikan pinjaman selama sebulan karena ia harus membayar SPP kuliah. Dalam situasi ini, apa tindakan Wina? Apakah A. Mencari pekerjaan paruh waktu untuk menambah pemasukan bulan ini? Kemudian B. Mengembalikan uang Tati ketika orang tua sudah mengirimnya uang. C. Menyampaikan alasan keterlambatan kepada pemilik kos agar tidak merasa bersalah. D. Segera membayar uang kos yang sudah melampaui jatuh tempo pembayaran. Atau E. Berhemat dengan cara menyisihkan sebagian dari uang makan hariannya. Di pause videonya kita lihat ternyata skor yang paling tinggi adalah D, A, E, B, dan C, yaitu D. Segera membayar uang kos yang sudah melampaui jatuh tempo pembayaran. Baik, kita masuk pada soal nomor 8 tentang jaring kerja. John diminta oleh rekan kerja dari bagian lain untuk mengerjakan pembuatan laporan keuangan dengan metode yang lama. Padahal metode tersebut sudah diganti dengan metode yang lebih baru. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengajari padahal John sedang ada tugas mendesak. Apa yang sebaiknya dilakukan John? Apakah A. Mengajari metode lama karena itu yang diminta oleh rekan untuk dipelajari? B. Tidak bersedia mengajari karena metode lama tidak dipakai lagi, akan buang-buang waktu. C. Memberikan modul metode lama kepada rekan untuk dipelajari sendiri. D. Menginformasikan bahwa itu adalah metode lama dan menyarankan menggunakan metode baru. Atau E. Menginformasikan bahwa itu adalah metode lama dan segera mencari waktu untuk mengajarkannya.
Baik, silakan di-pause videonya. Kalau sudah, mari kita lihat, ternyata skor yang paling tinggi adalah opsi E, yaitu menginformasikan bahwa itu adalah metode lama dan segera mencari waktu untuk mengajarkannya. Kemudian menyusul skor 4 adalah D, kemudian skor 3 adalah A, kemudian skor 2 adalah C, dan B adalah 1. Kita masuk pada soal nomor 9 tentang jejaring kerja. Denny adalah kepala unit termuda di tempat kerjanya. Sejumlah karyawan di unit kerja Denny berusia jauh lebih tua darinya dan pengalaman kerja puluhan tahun. Namun cara kerja mereka cenderung tradisional dan kurang inovatif. Apa tindakan Denny? A. Menggunakan cara berkomunikasi yang sesuai dengan karyawan. B. Melanjutkan pola kerja yang sudah biasa dilakukan di unit kerja yang ia pimpin. C. Menunjukkan ketidaksetujuan pada rekan kerja tradisional yang kurang efektif. D. Menghargai kemampuan dan pengalaman setiap karyawan di unit kerjanya. Atau E. Mendorong keterlibatan dan kerjasama semua karyawan untuk mencapai target. Kita lihat opsi yang paling tinggi itu adalah E, yaitu mendorong keterlibatan dan kerjasama semua karyawan untuk mencapai target. Kemudian skor 4 itu adalah opsi A, skor 3 adalah opsi D, skor 2 adalah opsi B, dan skor paling kecil adalah C. Kita masuk pada soal nomor 10, masih tentang jejaring kerja. Rekan Joni mempertanyakan laporan yang dikerjakan Joni minggu lalu. Menurut rekan tersebut, isi laporan Joni belum sesuai dengan apa yang ada di panduan kerja. Padahal, Joni sudah mengerjakannya dengan lembur di kantor selama seminggu. Reaksi Joni adalah A. Mengabaikan saja karena rekan tersebut hanya iri tidak ditugaskan untuk mengerjakan laporan itu. B. Mendengarkan dan menanyakan kembali bagian mana saja dari laporan Joni yang menurutnya belum sesuai. C. Menjelaskan secara runtut isi laporan dan menanyakan kembali bagian mana yang dirasa belum sesuai. Atau D. Memikirkan cara untuk menjawab pertanyaan rekan tersebut karena ia memang orang yang cukup kritis di tim Joni. Kemudian bagian E. Memperhatikan pertanyaan yang diberikan karena berarti masih ada bagian laporan yang membingungkan. Baik, kita lihat skor yang paling tinggi adalah opsi C, yaitu menjelaskan secara runtut isi laporan tersebut dan menanyakan kembali bagian mana yang dirasa belum sesuai. Kemudian menyusul skor 4 adalah opsi B, kemudian opsi E bernilai 3, opsi D bernilai 2, dan opsi A bernilai paling rendah yaitu 1. Baik, sekian dulu untuk video hari ini. Akan ada part selanjutnya masih tentang TKP, lanjutan dari soal nomor 10. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.